Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhidan wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Ayyuhal asatidzah, ikhwan wal akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, para ustadzah, para ikhwah yang senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, pada kesempatan di pagi hari ini kita bisa berjumpa dan melanjutkan kembali dari taklim kita dalam rangka untuk pembinaan diri kita, saya dan antum sekalian, sebagai seorang guru ataupun pengajar. Dan kita akan mempelajari sebuah kitab yang sangat bagus isinya, yang dikarang oleh Fadilatul Syekh Muhammad bin Jamil Zainu rahimahullah ta'ala, yang berjudul kitab yaitu Nida'un ila al-murabbiin wal murabbiyat, seruan kepada para murabbi dan murabbiyat, para pendidik laki-laki dan perempuan, seruan atau ajaan kepada para pembimbing, para pengajar, para guru laki-laki dan perempuan, para pembina laki-laki dan perempuan. Pertemuan yang lalu kita telah membahas di halaman yang ke-7, masih dalam pembukaan, yaitu tentang muhimatul murabbi. Itu tugas seorang murabbi, seorang pendidik, sangatlah besar. Dan pekerjaan seorang pendidik, amalan seorang pendidik, termasuk di antara amal-amal yang paling mulia apabila dia betul-betul menguasainya, dan apabila dia betul-betul mengikhlaskan niatnya semata-mata mencari wajahnya Allah dan ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala, semata-mata mencari pahalanya Allah Subhanahu wa ta'ala, seperti orang berdakwah. Meskipun seorang pengajar di madrasah mendapatkan mukafaah, mendapatkan istilahnya mungkin gaji, tetapi itu bukan suatu tujuan. Itu hanya sebagai sarana. Yang menjadi tujuan kita adalah kita bisa mentransfer ilmu, kita bisa menjadi alat yang Allah gunakan untuk tersampainya ilmu kepada mad'u. Di sini adalah anak-anak didik kita.
Karena Allah sendiri berfirman dalam surat Ar-Rahman, Ar-Rahman 'allamal Qur'an khalaqal insan 'allamahul bayan. Ayat yang keempat. Karena pada hakikatnya Allah yang mengajari penjelasan, yang mengajari keterangan dengan melalui anutku suara sehingga bisa didengar oleh mad'u, dengan melalui alkitabah tulisan sehingga bisa dilihat oleh mad'u. Itu semua adalah caranya Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang menjadi alat tersampainya itu semua kepada mad'u, termasuk di sini mad'u kita adalah santri kita, maka itu sangatlah mulia. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallah wa amila shalihan wa qala innani minal muslimin. Surat Fussilat, kalau enggak keliru ayatnya 34, kalau enggak keliru, yang dicari sendiri. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallah. Maka tidak ada orang yang perkataannya lebih baik atau paling baik dibandingkan orang yang menyeru kepada Allah, kepada jalannya Allah, kepada agamanya Allah. Maka ini dikatakan oleh Allah SWT orang yang paling baik perkataannya. Maka bersyukurlah ayyuhal astadzah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tadi suratnya Fussilat ayat 33. Ya. Fussilat ayat 33. Ini memberi motivasi kepada kita. Ya. Agar kita tetap istiqomah menjadi pengajar. Maka seorang pengajar tidak ada kata pensiun. Mungkin pensiun dari segi sebagai ada ikatan kerja di suatu lembaga, seorang guru di sekolahan, tapi jiwa pengajar, jangan sampai kita merasa pensiun dan ingin pensiun, enggak. Maka para ulama yang mereka mengajarkan ilmu kepada masyarakat tidak pernah pensiun. Kapan pensiunnya? Ketika betul-betul sudah nggak bisa ngajar. Ya. Karena untuk menyampaikan ilmu ini tidak harus di kelas, nanti di masyarakat, ya, dengan kalau ummahat atau akhwat atau ustadzat, dengan ibu-ibu kan bisa. Mendidik nanti kepada anak, nanti cucunya, gitu kan, seperti itu. Yang laki-laki juga demikian, pengajar di kelas, mungkin ada waktunya pensiun. Tetapi yang namanya mengajar ilmu tidak hanya di kelas, di masjid, di masyarakat, seperti itu. Ya. Jadi jiwa seorang pendidik tidak ada kata pensiun kecuali sampai akhir hayat. Ya. Ayat ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Selanjutnya kita akan melanjutkan kalimat atau paragraf berikutnya. Wal murabbi wal murabbiyah wal murabbi wal murabbiyah
yashmalu al-mudarrisa wal mudarrisah. Al-murabbiyu wal murabbiyatu, namanya pembimbing, pendidik gitu ya. Yashmalu itu mencakup al-mudarrisa wal mudarrisah, itu pengajar. Kalau pendidik itu lebih umum. Kalau pengajar digunakan rata-rata pengajar di kelas, sekolahan, pesantren. Ya. Maka antum sekalian sebagai pengajar ini mencakup sebagai seorang pendidik. Ya. Delosor. Ya. Berarti butuh meja. Demikian pula wal muallima wal muallimah. Mencakup muallim dan muallimah. Ini. Wa yashmalu, mencakup juga al-abu wal ummu. Al-abba wal umma, mencakup bapak dan ibu. Al-ab wal siapa itu? Bapak dan ibu. Ini. Karena pada dasarnya yang paling pokok, tugas yang paling wajib mendidik anak adalah orang tua. Sekolahan cuma membantu. Pendidik paling pokok yang nantinya ditanya oleh Allah di akhirat adalah orang tua. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kamu adalah pemimpin dan setiap kamu akan dimintai tanggung jawabnya terhadap apa yang dipimpin. Ya. Berarti wa yashmalu al-aba wal umma, mencakup bapak dan ibu. Ya. Maka seorang bapak, seorang ibu, abah dan ummah, abi dan umi, itu adalah pendidik yang pertama kali bersentuhan dengan anaknya. Nah, terutama ibu, karena lahir digendong sama ibu, ditimang-timang sama ibu, kalimat-kalimat yang didengar pertama kali dari ibu, maka anak itu rata-rata kebanyakan mewarisi sifatnya ibu daripada bapak. Kenapa? Karena paling banyak berinteraksi dengan ibunya. Ya. Maka kalau punya anak lahir cenger, ya jangan dititipkan kepada ibu asuh. Karena untuk mencari ibu asuh ini harus betul-betul selektif. Ya. Jangan sampai seorang akhwat nanti dia hanya mementingkan menjadi wanita karir, ya, lahir cenger titipkan pembantu. Wah, otomatis ilmunya yang nulari siapa? Pembantu. Omongannya ikuti siapa? Pembantu. Sifatnya ikut siapa? Pembantu. Padahal pembantunya gak mudeng agama, diajari macam-macam lah, gitu, dan sebagainya. Gak seperti apa yang kita harapkan. Ini. Kalau memang terpaksa cari pembantu, pilih pembantu yang agamanya bagus, yang punya misi yang sama dengan orang tua. Demikian pula wa kullaman yar'a al-aulada, dan mencakup wa kullaman yar'a al-aulada, mencakup setiap orang yang membina anak-anak. Ya. Ra'iya yar'a, membina. Ya. Mengadakan pembinaan anak-anak, panti asuhan, ya toh? Kemudian panti anak yatim. Ini. Ya termasuk di sini membina anak siapa? Pesantren. Ya, pesantren dan semisalnya. Jadi
Ini cakupan daripada al-murabbi, al-murabbiyah, yaitu pembimbing, mencakup pengajar, pendidik, kemudian juga bapak dan ibu, serta setiap orang yang membina anak-anak. Fal mudarrisu murabbiyul ajyali, ya. Al mudarrisu murabbiyul ajlali. Maka al mudarris, seorang pengajar, dia membimbing generasi. Al-ajyal itu jam dari jil. Jil bukan JIL ya. Ya, bukan jamaah Islam liberal, enggak. Tapi jilun, generasi. Jadi seorang pendidik, seorang pengajar itu membimbing siapa? Generasi. Wa alaihi yatawaqqafu salahul mujtama'i wa fasaduhu. Wa alaihi, di pundaknya, ya, yatawaqqafu atau alaihi, menjadi tanggung jawabnya, kan itu ya. Menjadi tanggung jawabnya atau di atas pundaknya itu beban itu. Ya tawaqqafu salahul mujtama'i, yaitu ya tawaqquf itu berhenti asalnya. Artinya apa? Sentral kesolehan masyarakat. Ya. Inti kesolehan masyarakat, kebaikan masyarakat dan rusaknya, itu muaranya di siapa? Muaranya di, yaitu al-mudarris. Ini para pengajar. Alhamdulillah. Jadi baik dan tidaknya masyarakat, soleh dan rusaknya masyarakat, ini tergantung gurunya. Ya, maka penting guru itu. Kalau guru kenceng berdiri, santrinya kenceng berlari. Kalau gurunya makan sambil berdiri, santrinya makan sambil berlari. Biasa. Ini contoh. Jadi ya, maka pendidik, guru, pengajar itu sentral, muaranya tawakuf, bermuara kepadanya. Wa alaiya tawakuf, apa itu? Ya, menjadi tanggung jawabnya, muara dari baik dan tidaknya masyarakat. Ini. Maka terkadang guru ini ketika santrinya berhasil enggak kelihatan. Tapi kalau ada murid-murid yang jelek, gurunya yang jadi sasaran. Yang anak didiknya berhasil jadi pemimpin, jadi jenderal, jadi apa gitu ya? Apa ditanya, gurunya sapa ya? Jarang. Dhisik sing ngajari sapa ya? Tapi ketika santri dan murid-murid itu rusak, jadi guru ini siapa toh? Itu. Nah inilah beratnya jadi seorang guru. Ya. Berat jadi seorang pendidik. Ya. Maka guru itu pahlawan tanpa tanda jasa. Kan itu. Ya. Nah elek ketiban, ya, kena getahnya, nek apik ora ketok. Itu guru. Pendidik, ya. Maka juga sedikit orang-orang yang ingat kepada gurunya.
ketika sudah sukses, ya, tidak ingat kepada gurunya. Maka ini penting sekali, abang ijonya masyarakat, ya toh, itu berkaitan erat dengan pembimbing, pendidik, pengajarnya. Kalau kita bawa kepada pesantren kita, abang hijau, putih dan hitamnya santri kita nggak lepas dari pengajar-pengajarnya. Ya. Oleh karena itu, ayuhal ustadzat, ayuhal ikhwah, mari kita berusaha, ya, masing-masing kita menjadi suri toladan, menjadi contoh bagi mereka, contoh yang baik. Sama-sama kita berbicara, sama-sama mengeluarkan suara, sama-sama kita bergerak, sama-sama kita itu, ya, menggerakkan fisik kita, maka gerakkan kepada yang baik. Kenapa? Karena dalam hadis Nabi kita mengatakan, man sanna fil islami sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha la yanqusu min ujurihim syai'an. Man sanna fil islami sunnatan hasanatan, barang siapa yang sanna, memberikan contoh dalam Islam, contoh yang baik, ya, falahu ajruha, maka dia akan mendapatkan pahalanya, ya. Dan pahala orang yang mencontoh kamu, ketika kamu memberikan contoh kebaikan, ngomongnya yang baik, berbuat yang baik, dilihat adalah dilihat yang baik, ditiru santrimu, engkau dapat pahala plus pahala karena santrimu mencontoh, gitu? Double. Layan kusumin ujurim syai'an, tanpa mengurangi sedikit pun pahala mereka, ya, masya Allah. Tapi sebaliknya, ayat ustadzan, man sanna fil islami sunnatan sayyi'atan, barang siapa yang memberikan contoh dalam Islam, contoh yang jelek, fa'alihi wizruha, maka baginya mendapatkan dosanya. Karena mencontoh yang jelek dapat dosa. Jadi para ustadzat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, barang siapa memberikan contoh-contoh yang buruk, ya, dia akan mendapatkan dosanya. Wa wizru man amila biha, plus dosa orang yang mencontoh. Nah ini, maka ini dosa berantai. Enak toh mas? Ada. Karena mencontoh tadi. Ya. Kalau dosa karena tidak mencontohi, misalnya apa namanya, anaknya berbuat dosa, bapak sudah ingetin, itu nggak ada kaitan. Tapi kalau dia mencontohi yang jelek, ada kaitan dosanya, ya. Ini tanpa mengurangi dosa orang yang mencontoh, ya. Jadi di pundak kita bersama, baik tidaknya masyarakat, maka kenapa, ya, di antara kita semangat berdakwah, ya, semangat memberikan pengajaran di masyarakat. Karena memang itu di antara sebabnya, ya. Itu pun terkadang belum mencukupi. Maka masing-masing kita berbuat sebatas kemampuan kita. Di lingkup kita, di pesantren, kita mendidik dengan didikan yang baik. Niatkan ikhlas karena Allah, maka insya Allah nanti akan muncul generasi-generasi dari hasil tanaman Anda. Mungkin saat ini belum bisa kita lihat, masih anak-anak, misalnya kita mendidik anak SMP, masih labil mereka. Tapi jangan lupa pembahasan awal kemarin, doa, ya, sempatkan dan sematkan doa kepada Allah untuk diri kita, dan doa kebaikan untuk anak-anak kita, termasuk anak didik kita. Ketika kita menjumpai di antara anak kita yang masih menjengkelkan kita,
sabar. Ya. Karena mendidik itu tidak instan. Ya. Tidak instan. Saya punya banyak kisah sejarah di pesantren yang dulu saya pegang. Putri. Ya. Sejak mulai merintis sekitar anak 30 sampai 40 SD. Terus sampai banyak. Sekarang ribuan. Jadi anak yang macam-macam yang orang tuanya, anaknya dikatakan nakal dan sebagainya. Padahal putri sampai orang tuanya jengkel, gurunya sudah mumet, gitu. Ya, orang tuanya nggak nyalakan kita, tapi dia menyadari gimana Ustaz anak saya gini Ustaz. Ya, selama kami masih bisa bersabar, panjenengan dari rumah banyak berdoa, gitu. Karena doa orang tua itu mustajab. Itu SD. SMP, Ustaz anak saya kok masih belum ada perubahan yang betul. Selama kami masih sabar, panjenengan tetap berdoa dari rumah. Sampai aliyah, belum banyak perubahan, di dalam ruang menjengkelkan lagi. Udah gede Ustaz, kok kenapa? Ya, hidayah itu di tangan Allah, Pak. Kita cuma berusaha. Selama kami bisa bersabar, panjenengan tetap berdoa. Tunggu sampai pengabdian. Pengabdian juga belum begitu. Setelah nikah baru kelihatan. Gendong anak, mendekati saya, Ustaz ini anak saya. Ini kenyataan. Kenyataan. Dan banyak seperti itu. Jadi orang tua yang memang ini kuncinya adalah di kesabaran kita. Kalau kita sudah siap untuk menerima anak didik, kita harus sabar mendidik mereka. Selama pelanggaran itu satu masih bisa diperbaiki. Kedua, tidak menjadikan rusaknya yang lainnya. Ya. Selama yang lain masih bisa diproteksi, gitu ya, dia masih bisa dikondisikan, maka Anda bersabar itu lebih baik daripada mengeluarkan anak itu. Nanti akan berkesan bagi anak itu, akan dikenang sampai mungkin akhir hayat. Itu. Karena apa? Dia pernah mendapatkan nasihat dari antuna sekalian. Aku dulu pernah dinasihati oleh ustadzku. Saya punya, sekarang jadi ustadz. Gak tak ceritakan di mana pondoknya. Sekarang jadi ustadz, jadi pengajar. Tapi kalau ketemu saya itu dia malu katanya. Ketika saya berkunjung di pondok itu, dia menghindar. Malu katanya. Kenapa? Dulu pernah saya tangkap. Laki-laki tapi dia. Ya. Dulu ketika masih di SMP kan keliru, dia ke gedung film gitu ya. Kan yang tahu Solo kan saya di antaranya. Kemarin Ustaz, ayo ikut saya. Cari di apa itu? Singosaren. Nah ini tak lihat jadwal keluarnya. Nah, nggak lihat. Pas keluar cegagik gitu, ya, sama seseorang. Ya kaget. Ya, maka dia sama sekarang ingat. Tapi saya sudah lupa saya sama sekali. Saya nggak mikir dan bahkan wajahnya itu sudah lupa juga. Ingat ketika dia, ya temannya menjelaskan. Si fulan tuh malu karena gini. Loh, saya tuh udah lupa, saya nggak ingat apa-apa sudah. Saya sudah melupakan sama sekali. Saya nggak akan mengingat itu. Itu hanya proses kehidupan saja. Ya toh? Namanya anak-anak masih SMP, ya toh? Masih SMP, kan belum punya nalar yang sempurna. Sekarang jadi ustadz. Tapi kalau ketemu saya katanya malu. Ini masya Allah hidayah. Ya, maka jangan memutus hidayah dari anak kita. Memang sekarang mungkin dia menjengkelkan kita, tapi mungkin nanti Allah akan berikan hidayah, kita nggak tahu. Maka yang terbaik adalah doa untuk anak-anak kita. Ya. Ketika kita merasa jengkel dengan anak-anak kita, doakan aslahakillah, ya, aslahakunallah. Ketika diajari belum bisa nyantol, masih bebel, ya, jangan engkau marah-marahin yang berlebihan. Ya. Tetapi didiklah dengan santun, dibimbing.
gitu. Ya. Karena kalau kamu marahi dia akan lebih bebel lagi. Nggak bisa konsen dia, nggak bisa ngapal-ngapal, kamu bentak gimana sih nggak bisa. Mana bebel sekali. Nah ini ucapannya harus dijaga. Ini ada unsur doa malaikat amin. La tad'u ala anfusikum wa la tad'u ala amwalikum wa la tad'u ala auladikum. Kamu jangan mendoakan kejelekan untuk dirimu sendiri. Diriku ini apa? Manusia enggak berharga. Jangan. Ya. Dan jangan mendoakan kejelekan kepada harta kita. Dan jangan mendoakan kejelekan kepada anak-anak kita. Kamu tuh anak apa? Kurang ngajar kamu. Pergi sana jadi penjahat. Wah. Malaikat amin. Kalau jadi penjahat betulan yang rugi siapa? Ya. Karena setiap apa yang kita ucapkan, fa innal malaikata tu'minuna ma taqulun, karena malaikat itu mengamini apa yang kamu katakan. Ya. Maka hati-hati dijaga para ustazah lesannya. Ya. Ketika kita menjumpai anak kita masih belum paham, belum nyantol, artinya dia belum diberi taufik oleh Allah. Tugas Anda cuma menyampaikan al-bayan. Tugas Anda mentransfer ilmu. Yang memasukkan ilmu ke dalam hati itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang dapat memberikan taufik itu cuma Allah. Innaka la tahdi man ahbabta walakinnal yahdi man yasha. Al-Qasas 56. Ya Muhammad, kamu tidak bisa memberikan petunjuk kepada orang yang kamu cintai. Siapa? Abu Thalib. Nabi aja tidak bisa. Tetapi Allah memberikan petunjuk kepada orang yang dikehendaki. Mampunya kita apa? Memberi hidayah irsyad. Wa innaka latahdi ila siratim mustaqim. Asy-Syura 52. Dan betul-betul ya Muhammad, engkau memberi petunjuk. Betul-betul engkau memberi petunjuk ila kepada apa itu irsyad. Ya, jalan yang lurus. Kanjeng Nabi Muhammad itu kemampuannya cuma memberikan bimbingan. Sama dengan kalian kita. Ya. Ketika kita menjumpai anak kita bebel atau masih belum nyantol, doakan kebaikan. Aslahakillah. Semoga Allah memperbaiki engkau. Ya. Dan mudah bagi Allah untuk membalikkan dari 0 menjadi 360 derajat. Kun fayakun, jadi paham, ya tak? Maka ketika menjumpai anak yang masih kurang, jangan melontarkan ucapan merendahkan, menghina, ya, menjatuhkan, jangan. Tapi angkatlah, bombonglah dan bimbinglah. Dibombong biar terangkat, dibimbing biar lurus, ya. Terus semangat nak, terus semangat. Insya Allah bisa, insya Allah bisa. Itu jangan pasti bisa, jangan. Itu slogan yang tidak bagus. Pasti kamu bisa, jangan. Insya Allah kamu bisa, insya Allah bisa. Banyak berdoa nak, semangat nak, terus kamu kurang sedikit bisa. Nah, gitu. Dia akan termotivasi nanti. Wah, ustadzahku memotivasi saya. Tapi kalau kamu tuh anak apa? Bebel loh. Ya. Ya. Kamu tuanya otak tempe. Tidak boleh kita. Ya. Kamu tuh otak gembuk ya. Jangan seperti itu, ya. Itu merendahkan mereka, menjatuhkan mereka, akhirnya dia down. Lapor kepada umiknya, "Umi, aku malas belajar di sini." Kenapa? Aku malah direndahkan, Umi. Enggak dibimbing, enggak dibombong, malah direndahkan. Pindah, Mi. Nah, misalnya itu. Karena sebab itu. Ya, maka seorang guru jangan melontarkan perkataan yang jiwanya anak kita menjadi sempit dan kerdil. Tapi motivasi. Tapi jangan memastikan, ya. Pasti menang, pasti menang. Jangan, itu bertentangan dengan syariat. Insya Allah menang, kan gitu kan? Ini. Berikutnya,
idza qama biwajibihi fit ta'limi fa idza qama biwajibihi fit ta'limi fa idza qama biwajibihi, apabila dia melaksanakan, menunaikan kewajiban dalam taklim, dalam pendidikan, dalam pengajaran, dia menunaikan, dia perhatian, ya, nggak teke di dalam pendidikannya, taklimnya, ya, betul-betul bukan sambil lalu, tapi betul perhatian, ya. Wa akhlasa fi ilmihi fi amalihi, dan dia mengikhlaskan, ya, tugasnya, mengikhlaskan perbuatannya, ikhlas semata-mata mencari wajah, ridho, pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ini maka itu akan ringan dalam mendidik. Seseorang apabila ikhlas, ringan, ya. Bergerak apapun akan ringan. Selama itu kebaikan akan ringan. Kadang nggak disuruh dia akan bergerak, memberikan contoh. Ya. Ya, saya contohkan misalnya ada sampah berserakan, nggak perlu disuruh, langsung diambil. Kenapa? Ini pahala. Ya. Kalau semua kita dan anak didik kita punya prinsip seperti itu, pondok kita bersih. Dasarnya kan apa? Iman. Melihat sesuatu yang nggak pantas diletakkan pada tempatnya. Apa itu? Sampah, tempatnya di tempat sampah. Kan gitu. Contoh aja ini, lihat. Contoh. Maka apabila pendidik tadi betul-betul perhatian kepada sistem kepengajarannya, dalam mendidiknya, perhatian dan melaksanakan tugasnya betul-betul, wa akhlasa fi amalihi, dan amalnya dia itu ikhlas lillahi ta'ala, wa wajjaha tulabahu nahwa dini wal akhlaqi, ya. Wa wajjaha, dan mengarahkan tulabahu, anak didiknya, santrinya, muridnya, nahwa, menuju ad-dini, kepada agama, wal akhlaqi, dan akhlak, wa tarbiyatil hasanati, dan pendidikan yang baik, sa'adat tulabu wa sa'adal muallimu fid dunya wal akhirah. Maka si santri, santriwati, si murid akan bahagia, akan sukses, akan berhasil. Maka berhasil pula lah wa sa'adal muallimu fid dunya wal akhirah, maka seorang guru tadi akan bahagia dunia akhirat, ya. Maka si murid, si santri, dia akan bahagia, akan berhasil. Demikian pula al-muallim, si pendidik pun juga akan bahagia di dunia dan di akhirat, menjadi seorang pendidik yang berhasil. Pendidik yang berhasil itu bukan pendidik yang menjadikan nilai rapot itu 100. Itu gampang. Nilai itu bisa dibikin, ya. Ada nilai objektif dan subjektivitas. Subjektif itu bisa dibikin. Penjaluk nilai pirana? Ya 100 loh, gampang. Tetapi seorang muallim yang berhasil ketika bisa menghantarkan anak didiknya memiliki agama yang kuat, akhlak yang baik, ya. Seorang muallim yang berhasil ketika bisa mendidik anaknya dengan tarbiyah yang hasanah, itu berhasil. Maka terkadang kita lihat pendidikan sekarang, termasuk di pesantren, targetnya beda. Terkadang yang paling terlihat adalah sesuatu yang berkaitan dengan nilai dan rapot dan ijazah. Ini rata-rata. Bukan bagaimana akhlaknya anak didik saya, akidahnya sudah lurus atau belum, berhasil atau belum, penerapan akhlaknya bagaimana,
akidahnya bagaimana, ibadahnya, prakteknya bagaimana. Kadang ini kurang diteliti, kurang muraqabah. Yang sibuk setiap waktu, terkadang sibuk, lebih sibuk daripada itu apa? Masalah nilai. Tersibukkan dengan mid semester, dengan semester, ujian akhir, terus pengerjaan raport dan sebagainya, ya. Sehingga lebih dominan itunya daripada muraqabah tentang bagaimana akhlaknya anak kita, bagaimana akidah serta praktek ibadah anak kita itu masih kurang. Dan itu kenyataan. Yang penting anakku lulus. Ini yang keliru dalam pendidikan di pesantren. Ya. Itu apa nggak penting, Ustaz? Ya penting. Tapi itu sesungguhnya adalah tergantung ijtihad kita. Kita bisa membuat segampang-gampangnya, gitu. Ya. Yang penting paling pokok tercapai. Kalau itu mudah kok sekarang kok. Mau cari ijazah tinggal gabung aja bisa kok. Sekarang digampangkan, gitu. Ini contoh. Ini pendidikan di pesantren yang terpenting. Saya tidak menghapus, itu nggak penting loh ya. Itu juga penting. Tetapi di atas yang penting ada yang lebih penting. Apa itu? Keberhasilan anak kita menguasai akidahnya sampai mana, akhlaknya sampai mana, sopan santunnya kepada guru dilihat, omongannya diperhatikan. Anak-anak kita ngomongnya baik atau tidak baik. Nanti dicek orang tua bagaimana laporannya di rumah, ya. Praktek ibadahnya bagaimana. Ini yang paling pokok. Karena ketika itu sudah baik, anak itu dimanapun berada akan bisa membawa diri. Tetapi kalau itu belum baik, walaupun nilai akidahnya 100, akhlaknya 100, ibadahnya 100, cuma nilai saja, tapi sampai di rumah terkadang tidak mempraktekkan, ya, nilai-nilai agama. Maka sering kita dengar, kenapa ya anak pesantren pulang ke rumah kok nggak seperti di pesantren? Mungkin penanamannya berbeda, penanamannya, ya. Ini Baqad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li ibni ammihi Ali radhiyallahu anhu. Sungguh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berkata kepada anak pamannya, itu sepupunya siapa? Ali bin Abi Thalib. Li ibni ammihi Aliyin radhiyallahu anhu. Aliyin radhiyallahu anhu. Apa perkataannya? Fawallahi demi Allah, la an yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min khumrin na'am. Muttafaqun alaih. Fawallahi demi Allah, la an yahdiyallahu bika rajulan wahidan. Sungguh seandainya Allah memberi petunjuk, ya, seseorang bika dengan perantara kamu, ya, alatnya itu kamu, kayak tadi ya, di awal saya sampaikan kita sebagai alat. Seandainya Allah memberikan petunjuk seorang saja, bika dengan perantara kamu, alatnya kamu, karena penjelasan kamu, karena keterangan kamu, karena dakwah kamu, khairun laka min khumrin na'am. Khairun laka, itu lebih baik bagimu, ya, daripada engkau mendapatkan khumrin na'am, unta merah. Khumrin na'am ay al-ibilu jayyidatu. Al-ibilu jayyidah. Apa itu? Unta yang sangat bagus. Nek saiki kalau sekarang mungkin mobil Lamborghini, Ferrari, itu seperti itu, sing harganya mungkin miliaran itu, ya. Maka seseorang itu mendapatkan petunjuk dengan sebab kita
perantara lisan kita, perantara tulisan kita itu lebih baik daripada kita mendapatkan yaitu apa? Unta-unta yang fakhirah, unta yang istimewa tadi, menjadi kebanggaan orang Arab. Ya, ini tidak bohong. Itu dapat kita petik nanti ketika kita sudah berpindah alam. Ya, ini berita ini adalah berita yang nyata, janji yang pasti, sehingga kita lebih semangat untuk mempraktekannya. Ayo ikhwah, ayat ustadzat wal asatidah rahimani wa rahimakumullah. Mohon maaf sebentar tadi saya memotong sampai jam 10 kurang seperempat karena saya lanjut ke Sragen khutbah Jumat, sehingga kalau saya pakai motor insya Allah berani setengah 11 berangkat. Tapi kalau saya pakai kendaraan lain maka saya mohon maaf, pengajian untuk pagi hari ini saya cukupkan sampai di sini dulu. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada kita, pertama untuk bisa mendidik anak-anak kita, mendidik santri-santri kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keikhlasan kepada kita di dalam segala amal-amal perbuatan kita. Yang kita harapkan adalah tidak lain tidak bukan semata-mata wajahnya Allah Subhanahu wa taala, pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian insyaallah akan muncul generasi yang pilihan. Semoga Allah menerima amal-amal kita. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.